Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi Itulah firman Allah tentang guncangan terakhir yang membungkam dunia saat bumi menumpahkan rahasia terdalamnya dan manusia hanya bisa bertanya, apa yang sedang terjadi? Hari itu bukan mitos, ia mendekat, perlahan, pasti, seperti fajar yang tak bisa dicegah. Seperti yang sudah dijelaskan pada video tentang awal alam semesta, tentang teori Big Bang, ekspansi kosmos, dan redshift. Semua itu menjadi dasar bagi pemahaman tentang bagaimana alam ini dimulai. Bagi yang belum menonton videonya, saya sarankan tonton terlebih dahulu agar dapat memahami dari awal. Video saya cantumkan pada kanan atas. Segala yang bermula pasti akan berakhir, dan pertanyaannya, bagaimana akhir dari segalanya? Apakah sains memiliki jawabannya? Dan apa yang telah Al-Quran sampaikan sejak 1400 tahun yang lalu? Ilmuwan telah lama mencoba memahami bagaimana alam semesta ini akan berakhir. Teori yang paling banyak dibahas adalah Big Freeze, Big Crunch, dan Big Rip. Big Freeze terjadi ketika alam semesta terus mengembang hingga suhu di seluruh ruang mendekati nol mutlak. Tidak ada lagi bintang, tidak ada cahaya, hanya kegelapan dan kesunyian abadi. Studi dari NASA dan Universitas Johns Hopkins memperkirakan bahwa jika ekspansi alam semesta terus dipicu oleh energi gelap yang stabil, maka dalam triliunan tahun, semua bintang akan padam. Galaksi menjauh satu sama lain, dan atom pun akan membeku. Ini menjadi skenario paling mungkin menurut data saat ini. Big Crunch adalah teori sebaliknya. Alam semesta setelah mengembang akan berhenti dan mulai mengerut. Semua materi akan kembali menyatu, mungkin membentuk titik singularitas seperti awal penciptaan. Penelitian terbaru menggunakan Dark Energy Spectroscopic Instrument menunjukkan bahwa energi gelap yang selama ini dianggap konstan dan menjadi pendorong utama ekspansi alam semesta mungkin sedang melemah. Data yang menyatakan lebih dari 15 juta galaksi dan kuasar menunjukkan bahwa kekuatan energi gelap mencapai puncaknya ketika alam semesta berusia sekitar 70% dari usia saat ini, dan telah melemah sekitar 10% sejak saat itu. Temuan ini menantang pemahaman kita tentang energi gelap dan membuka kemungkinan bahwa ekspansi alam semesta mungkin tidak akan berlanjut selamanya. Jika energi gelap terus melemah, mungkin alam semesta akan berhenti mengembang dan mulai mengerut, mengarah pada skenario Big Crunch. Sementara Big Rip adalah skenario paling dramatis. Gaya ekspansi akan semakin kuat hingga akhirnya merobek galaksi, bintang, planet, bahkan partikel terkecil. Semuanya tercerai-berai. Profesor Robert Caldwell dari Dartmouth College mengusulkan bahwa jika energi gelap bersifat ekstrim, dikenal sebagai phantom energy, maka dalam waktu sekitar 22 miliar tahun, kekuatannya akan mengalahkan semua gaya gravitasi, elektromagnetik, bahkan nuklir. Segala sesuatu hingga ke atom akan hancur. Sains menyebut ini skenario akhir, tapi Al-Quran sudah berbicara tentang akhir semesta jauh sebelum teleskop pertama diarahkan ke langit. Secara termodinamika, semesta bergerak menuju keadaan entropi maksimum, yaitu saat semua energi merata
dan tidak bisa lagi digunakan. Ini disebut heat death, sebuah keadaan mati dingin, di mana semua bintang mati, lubang hitam menguap, dan waktu berhenti punya arti. Konsep ini didukung oleh hukum termodinamika kedua dan dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan seperti Roger Penrose. Studi lanjutan muncul di jurnal Physical Review D dan makalah yang ditulis oleh Carroll dan Sen. Alam semesta sedang melaju menuju sunyi mutlak, bukan karena meledak, tapi karena semuanya mati perlahan. Ini bukan ledakan kiamat, melainkan pembekuan abadi. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. Al-Quran menyajikan kiamat bukan sebagai momen tunggal, tapi rangkaian peristiwa kosmik dan spiritual. Langit terbelah, gunung berterbangan, bumi mengeluarkan beban beratnya. Banyak ulama dan ahli tafsir menafsirkan ayat-ayat kiamat sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, menggambarkan keruntuhan total alam fisik. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ini adalah kondisi nyata saat struktur langit mulai runtuh. Bintang-bintang yang selama ini terikat oleh hukum gravitasi dan ruang akan hancur dan berserakan. Dalam surah Az-Zalzalah, bumi disebutkan mengeluarkan beban beratnya. Menurut sebagian mufasir, ini berarti keluarnya jasad-jasad manusia dari perut bumi, sebuah gambaran kebangkitan, tapi bisa juga diartikan sebagai gempa dahsyat yang memuntahkan isi planet. Bahkan gunung, simbol kekokohan bumi, digambarkan menjadi seperti bulu yang berhamburan. Dalam sains, ini mungkin mencerminkan kerusakan kerak bumi secara ekstrim atau tabrakan kosmik masif. Langit, yang oleh fisika modern disebut struktur ruang waktu, digambarkan sebagai sesuatu yang akan digulung. Apakah ini metafora atau justru deskripsi tentang keruntuhan struktur kosmos, seperti yang diperkirakan dalam teori Big Crunch? ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dalam Islam, awal kehancuran semesta ditandai oleh tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama mematikan seluruh makhluk hidup. Hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa Israfil telah bersiap sejak lama. Matanya menatap ke arah arsy, terfokus penuh menunggu perintah Allah. Ini adalah sinyal dimulainya kehancuran universal. Bumi akan terguncang sejadi-jadinya, bintang-bintang padam, galaksi hancur, waktu sendiri yang selama ini kita anggap konstan akan lenyap. Stephen Hawking menemukan bahwa lubang hitam tidak abadi. Mereka perlahan menguap melalui radiasi kuantum, disebut Hawking radiation. Artinya, bahkan objek paling kuat di alam semesta akan hilang, lenyap tanpa jejak.
diterbitkan oleh Hawking tahun 1974 dalam Nature. Konsepnya masih aktif dikaji dan diuji melalui analog black holes di laboratorium. Di ujung waktu, bahkan lubang hitam pun mati. Semua gravitasi, energi, dan bintang berakhir dalam keheningan sempurna. Seakan-akan alam semesta sedang melupakan dirinya sendiri. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. Ayat ini menggambarkan kejadian kosmik yang ekstrim. Gunung dan bumi, dua simbol kestabilan, justru dihancurkan dalam satu hentakan besar. Ini mirip dengan teori keruntuhan gravitasi dan gelombang kehancuran ruang waktu yang bisa terjadi dalam fenomena astrofisika seperti tabrakan galaksi atau runtuhnya dimensi. Sains memang tidak mengenal sangkakala, tapi ada teori tentang gelombang kehancuran, seperti vacuum decay. Alam semesta kita bisa berada dalam false vacuum, stabil tapi tidak sepenuhnya. Jika satu titik tiba-tiba runtuh ke keadaan energi yang lebih rendah, gelombang kehancuran akan menyebar dengan kecepatan cahaya dan menghancurkan seluruh struktur fisika yang ada. Sekali terjadi, segalanya lenyap. Boltzmann Brain Paradox adalah sebuah gagasan filosofis dan kosmologis yang mempertanyakan keberadaan kita serta realitas yang kita alami. Konsep ini berargumen bahwa secara probabilitas lebih mungkin bagi sebuah otak dengan ingatan dan kesadaran palsu untuk muncul secara spontan di ruang hampa dibandingkan dengan terbentuknya alam semesta yang kompleks seperti yang kita kenal saat ini. Dalam semesta tak terbatas, probabilitas menciptakan satu kesadaran tunggal dari fluktuasi energi kuantum atau tanpa alam fisik lebih tinggi daripada alam semesta penuh yang berfungsi seperti sekarang. Ini mengguncang dasar logika keberadaan kita sendiri. Pertanyaan ini menegaskan bahwa realitas fisik yang selama ini kita anggap stabil sebenarnya bersifat rapuh dan dapat runtuh oleh kehendak atau kekuatan yang berada di luar jangkauan logika manusia. Bedanya, sains menggambarkannya sebagai kemungkinan statistik, sementara wahyu Allah menjelaskannya sebagai kepastian ilahi. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Dalam Islam, tiupan sangkakala pertama memang mematikan seluruh alam semesta. Tapi kemudian ada tiupan kedua. Tiupan kedua ini menghidupkan kembali seluruh manusia, dari Adam hingga manusia terakhir, dari tanah, tulang, bahkan serpihan debu. Semua dikumpulkan di satu padang tanpa pakaian, tanpa alas kaki ataupun pelindung, dalam keadaan sangat gentar. Beberapa kosmolog mengembangkan model ekpyrotik atau cyclic universe, di mana semesta kita bisa berakhir tetapi disusul oleh kelahiran semesta baru, seperti denyut nafas kosmik yang tak berujung. Konsep ini dikembangkan oleh Paul Steinhardt dan Neil Sturrock dari Princeton University dan Perimeter Institute, sebagaimana dipublikasikan dalam jurnal Physical Review di volume 65, artikel 126003 tahun 2002. Bagaimana jika kiamat bukan akhir, tapi awal? Sebuah siklus semesta yang datang dan pergi, dimusnahkan lalu dibentuk ulang, seperti langit yang dilipat dan dibuka kembali, seperti lembaran takdir yang ditulis ulang oleh tangan kekal. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dikhitan." Lalu beliau membacakan, "Ingatlah, hari ketika kami menggulung langit, seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi.
itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Hari itu disebut Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Ini adalah awal dari perhitungan yang maha adil. Setelah dibangkitkan, semua manusia diarahkan ke satu tempat, mahsyar. Di sanalah setiap amal akan ditimbang. Al-Quran menyebut hari itu dengan berbagai nama. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Fasl, hari keputusan. Yaumul Tahabun, hari saling menyesal dan terbongkar segalanya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tertukar, bahkan satu huruf yang pernah ditulis akan ditampilkan. Dan bagi sebagian orang, inilah hari yang lebih menakutkan dari kehancuran bintang dan galaksi. Ilmu pengetahuan bisa memperkirakan kapan bintang terakhir padam, tapi tidak bisa menjelaskan untuk apa semua ini terjadi. Sementara wahyu Allah sejak 1400 tahun lalu tidak hanya menjelaskan bagaimana dunia akan berakhir, tetapi juga untuk apa dunia ini diciptakan dan kemana kita akan kembali setelah semuanya tiada. Sebelum kehancuran total alam semesta, Islam telah menggambarkan rentetan tanda-tanda kiamat, dari yang kecil hingga yang besar, dari gejala sosial hingga fenomena kosmik. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa semakin singkat, ilmu diangkat, kebodohan merajalela, zina tersebar, dan pembunuhan meningkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak dari tanda-tanda kecil ini sudah kita lihat. Waktu terasa cepat berlalu. Informasi banyak, tapi ilmu semakin dangkal. Moralitas bergeser, konflik dan krisis menjadi rutinitas. Namun, yang paling menggetarkan adalah tanda-tanda besar. 10 peristiwa luar biasa yang disebutkan dalam hadis sahih, seperti dalam riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan 3 gerhana besar di timur, barat, dan jazirah Arab, serta api yang menggiring manusia ke tempat berkumpul. Salah satu tanda paling kosmik adalah terbitnya matahari dari barat. Apakah ini simbol atau sungguh-sungguh akan terjadi pembalikan rotasi bumi atau arah gerakannya? Sains belum bisa memastikan, tapi ada teori bahwa kutub magnet bumi bisa bergeser atau bahkan terbalik. Fenomena ini, geomagnetic reversal, pernah terjadi dalam sejarah geologi. Sains dan wahyu sering dianggap dua jalan yang berbeda. Tapi dalam soal akhir alam semesta, keduanya mengarah pada satu kenyataan. Dunia ini tidak abadi. Sains menyebutnya entropi, peluruhan energi, kehancuran gravitasi, kehancuran materi. Wahyu menyebutnya sangkakala, kehancuran langit, terbelahnya bumi, keluarnya semua isi kubur. Teori Big Freeze menggambarkan alam semesta yang membeku dalam kesepian abadi, mirip seperti hilangnya cahaya matahari dan bintang dalam Quran Surah At-Takwir. Big Crunch menggambarkan langit yang digulung kembali ke titik awal, seperti dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Big Rip menggambarkan struktur kosmos yang tercerai-berai, seperti bintang-bintang berserakan dan bumi dihancurkan dalam sekali benturan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Haqqah dan Quran Surat Al-Infitar. Sains hanya bisa membuat perkiraan berdasarkan hukum fisika saat ini. Bahkan ilmuwan terkenal seperti Stephen Hawking atau Sean Carroll mengakui sains belum menyentuh bagian paling akhir dari segalanya. Sementara wahyu memberikan kepastian. Dunia ini akan berakhir, tidak dengan kebetulan, tapi dengan kehendak Allah. Dan ketika semua teori, semua perhitungan, semua rumus tak lagi berlaku,
maka yang tinggal hanyalah siapa kita di hadapan Allah.